Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azzallahu wa iyyakum. Syukur Allah, ini adalah majelis kedua untuk pengajian terhadap kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqut Ta'allum karya Imam Burhan Islam Az-Zarnuji. Pada pekan lalu kita sudah membuka, jadi untuk pembukaan ya kita mulai kembali, tapi kita akan langsung pada apa yang disebut oleh beliau pasal 1. Saya mengingatkan bahwa agar kita bisa cepat untuk menyelesaikan pengajian kita ini, tentu juga dengan paham. Saya akan menerapkan atau kita akan berjalan dengan cara yang saya singkat dengan KIPAS. KIPAS. Qi maksudnya qiraah, bisa anak yang membaca, bisa antum yang membaca. Kedua-duanya adalah qiraah. Kemudian yang kedua adalah paham, berarti kita memahami apa yang kita baca. Dan S adalah suluh dalam bahasa hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda pada beliau, man salaka tariqan yartamisu fihi ilman. Kalimat salaka yaitu suluhan. Jadi kita menggalakkan suluh. Maksud dengan suluh adalah apa yang kita baca, apa yang kita pahami, berikutnya adalah dijadikan sebagai karakter, dijadikan sebagai sesuatu yang kita wujudkan dalam kehidupan nyata, sebagai talibul ilmi yang hendaknya menyikapi, menghidupkan nilai-nilai yang harusnya melekat senyawa dengan talib al-ilmi. Kita mulai, saya awali dengan insyaallah akan disusul dengan ikhwan kita, yaitu bismillahirrahmanirrahim, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Artinya adalah fi maksudnya tentang mahiyah. Mahiyah itu adalah arti, definisi, pengertian, pemahaman al-ilm. Apa itu ilmu? Wal fiqhi, apa itu fikih? Wa fadlihi, dan apa keutamaan dari ilmu itu. Jadi dua pada fokusnya. Pertama adalah mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu, dan yang kedua adalah mengerti tentang keutamaan ilmu. Langsung kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabu artinya mencari, al-ilmi ilmu, fariidatun fardu. Fardu artinya wajib, ala kulli muslimin, ala atas setiap muslimin muslim,
wa muslimah dan muslimah muslim laki-laki, muslimah muslim perempuan. Perlu dicatat atau sedikit komentar karena juga saya bawakan dari kitab yang ditahqiq. Yang mentahqiq kitab yang saya baca ini adalah Syekh Marwan Urbani, beliau adalah doktor di dalam falsafah yang di antara lain adalah di sini disebut memperoleh ijazah dalam syariat Islam di Universitas Al-Azhar. Dia memberikan catatan bahwa wa muslimah itu adalah riwayat yang lemah. Jadi cukup sampai dengan ala kulli muslimin saja. Berarti yang sahih adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu hukumnya atas setiap muslim. Di sini ada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Walau demikian, bukan berarti muslimah tidak wajib. Karena kita kenal bahwa apabila disebut mudzakkar maka muannas masuk ke dalamnya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau muannas disebut maka belum tentu mudzakkar masuk di dalamnya. Jadi mencari ilmu itu fardu atas setiap muslim. Sudah barang tentu di dalamnya adalah muslimah, karena wanita termasuk di dalam kategori ini. Jadi setiap muslim maupun muslimah dengan hadis ini harus mengetahui dan menyadari bahwa mencari ilmu itu ibadah. Mencari ilmu itu adalah termasuk wajib, tidak boleh tidak. Setiap muslim harus melakukannya, harus mencarinya. Kita lanjutkan kata beliau, i'lam, ketahui olehmu, bi annahu yaqtaridu 'ala kulli muslimin talabu kulli ilmin, bahwa setiap muslim fardu atasnya talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Wa innama yuqarrabu 'alaihi talabu ilmu hal, dan yang dimaksud di sini adalah mencari ilmu hal. Hal itu maksudnya keadaan itu maksudnya adalah real, nyata, yang diamalkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu itu bukan untuk menjadi teori belaka, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Kehidupan kita itulah hal. Karena itu apa yang kita hadapi harus berdasarkan ilmu, sedangkan ilmu harus dipelajari. Kama yuqalu, kata beliau, ada dibawakan di sini adalah suatu pernyataan, wa afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu tentang hal-hal, bagaimana kita bisa dalam keadaan apa tahu ilmunya. Nanti diberikan contoh di sini. Jadi misalnya keadaan kita apa? Keadaan kita duduk harus tahu apa yang dikerjakan oleh kita saat duduk. Kita sedang ke pasar, di pasar, kita harus tahu ilmu yang harus kita ketahui saat di pasar apa. Ilmu saat kita sholat, berarti kita harus tahu saat kita sholat ilmu apa yang harus kita punya dan apa yang harus kita katakan dan kita kerjakan. Wa afdalul amali hifdzul hal, kata beliau, dan amalan yang paling afdal adalah ilmu tentang hal-hal. Jadi betul-betul kita harus mengetahui keadaan apa
dan amalan apa yang harus dilakukan oleh kita pada saat itu, pada keadaan itu adalah berarti kita bisa memposisikan hidup sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita tidak tahu di mana hidup, kita tidak bisa menerapkan hidup, berarti kita akan mubazir karena umur kita habis, sementara kita salah dalam menerapkan hidup. Kesalahan itu diakibatkan karena kita tidak tahu ilmunya. Kata beliau, yufaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Setiap muslim harus fardu hukumnya untuk mencari tolak ma yaqa'u lahu, apa yang dia hadapi fi halihi, dalam keadaan hidupnya. Fi ayyi halin kan, keadaan apapun. Kata dia, fa innahu la budda lahu minas shalah. Seseorang harus sholat. Karena dia harus sholat, maka fa yufaradu 'alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Karena sholat itu wajib, maka berarti dia harus tahu tentang cara sholat yang benar. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah, sejauh dia dapat dengan benar menunaikan ibadah sholat. Bisa dibayangkan kalau orang itu tidak tahu ilmu tentang sholat, maka jangankan mengerjakan sholatnya, menunaikan sholatnya, dia tidak termotivasi untuk menunaikan sholat karena dia tidak tahu bahwa sholat itu hak Allah. Sholat itu adalah kewajiban ya, yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Kata beliau, wa yajibu 'alaihi bi fadli ma yu'addi bihi wajib. Wajibnya apa? Dia harus tahu. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Bahwa kalau sesuatu itu adalah bisa menyampaikan, menunaikan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib, atau dengan kata lain menjadi syarat ya. Misalnya sholat wajib, berarti syarat yang menyebabkan sholat kita benar menjadi wajib. Katakan saja misalnya wudhu, wudhunya juga menjadi wajib. Karena sholatnya wajib, maka wudhunya menjadi wajib. Berarti karena wudhunya wajib, berarti belajar dan tahu tentang wudhu dan sholat adalah wajib. Gitu seterusnya. Kata beliau, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Kalau fardu menjadi fardu, kalau wajib menjadi wajib. Dan ada perbedaan antara fardu dengan wajib adalah antara lain kalau misalnya dalam rukun atau wajib, bahwa seseorang kalau tidak mengerjakan itu bisa dihukumi batal dan harus mengurangi atau mengulangi. Nah karena itu di sini diperlukan kesadaran bahwa ilmu itu menyampaikan kita pada sesuatu yang bisa dengan benar, sesuatu yang wajib terlaksana. Kata beliau berikutnya, wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu mal. Begitu juga tentang saum. Saum juga kan wajib. Karena wajib, maka berarti kita harus tahu bagaimana cara melakukan saum dengan benar. Caranya gimana? Ya belajar. Dan itu namanya talabul ilmi, mencari ilmu tentang saum supaya kita bisa mengerjakan saum, karena saum adalah kewajiban. Jadi tidak boleh ada orang yang saumnya sekedar ikut-ikutan. Wa zakat, begitu dengan zakat, in kana lahu mal. Kata beliau begitu juga dengan zakat. Kalau dia punya harta, kalau orang tidak punya harta, bukan wajib zakat, bukan muzakki, tapi mustahik.
Kalau orang tidak wajib zakat ya berarti berpindah statusnya menjadi mustahik. Nah, kata beliau wal hajj in wajaba alaihi. Begitu juga dengan ibadah haji. Kalau haji itu adalah wajib, berarti tahu ilmu tentang haji juga adalah wajib. Maka belajar tentang haji wajib. Itu yang dimaksud. Sehingga ini semua adalah kalau kita ingat dengan yang disebut rukun Islam. Ada sholat, disebut ada saum, ada zakat, ada haji. Nah, bagaimana seseorang bisa benar menunaikan rukun Islamnya kalau dia tidak tahu? Karena itu wajib mengetahui tentang ilmu rukun Islam. Itulah namanya haji atau thalabul ilmi. Lanjut kata beliau wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Begitu juga mengetahui ilmu tentang buyu'. Buyu' artinya adalah jamak dari bai'. Bai' artinya adalah jual beli. Awalnya artinya bai' itu menjual. Tapi yang dimaksud adalah fikih bagaimana menjual dan fikih bagaimana membeli. Nah, itu yang dipelajari. Ilmu namanya buyu' dan itu puluhan kitab di dalamnya. Qila li Muhammad ibn Hasan rahmatullahi alaihi, kata beliau dikatakan pada Muhammad bin Al-Hasan, lima la tusannif kitaban fi zuhdi. Pertanyaan, kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Zuhud itu adalah di mana seseorang lebih cinta pada akhirat daripada cinta pada dunia. Dia perlu dunia, tetapi dunia sekedarnya, secukupnya, tidak ngoyo, tidak melalaikan. Nah, itu namanya adalah zuhud. Secara ringkas begitu. Qala, jawaban Muhammad bin Al-Hasan, kata beliau, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Saya sudah menulis kitab tentang al-buyu', yakni kata beliau az-zahidu man yahtariz an syubuhati wal makruhati bit tijarat. Kata beliau bahwa zuhud bagaimana cara seseorang membatasi diri, menghindarkan diri dari syubhat. Syubhat adalah sebetulnya tentu lebih sulit dibanding dengan haram. Kalau haram sudah jelas. Di dalam hadis Rasul menyebutkan innal halala bayyinun. Halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Haram juga jelas. Yang jadi masalah itu adalah wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara halal dan haram itulah terjadi remang-remang, syibhun, bias, tidak jelas. Nah, tidak jelas ini bagi orang yang tidak tahu. Tapi semakin tahu, orang kan jelas. Gitu. Karena itu, kenapa syubhat? Syubhat itu karena dia tidak tahu ilmunya. Tapi semakin dia tahu, semakin dia bisa menapakkan kakinya. Tetapi harusnya kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah meragukan atau bias, maka berhenti. Karena di dalam hadisnya Rasul memberitahu, kata beliau, famanit taqas syubhat faqad istabra dinihi wa irdihi. Kalau seseorang sudah berhenti, wah ini syubhat nih, sudah berarti jangan lanjut. Jangankan haram, syubhat saja kita harus berhenti. Gitu. Nah, itu adalah namanya sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Wal makruhat, berarti sesuatu yang makruh. Makruh itu maksudnya adalah bukan disepelekan. Makruh itu adalah berasal dari kata karohiyah. Karohiyah itu dibenci. Dibenci itu tidak disukai. Bagi para ulama dahulu, kalau sudah mendengar karohiyah atau dibenci, tidak. Bahkan mereka menganggapnya itu adalah sesuatu yang haram. Jadi para jamaah sekalian, ini adalah harus diingat. Kalau syubhat berhenti, kalau makruh berhenti. Itu fit tijarat,
bagaimana seorang yang berdagang, bergelut dalam jual beli, mencari nafkah, mencari ma'isyah, sedang dia tidak tahu ilmu bagaimana cara berdagang dan mencari rezeki yang halal, maka itu adalah sangat berbahaya sekali. Kata beliau, kadzalika fi sa'iril muamalati wal hiraf. Demikian pula seluruh fikih muamalat, terjemah dari muamalah, wal hiraf. Hiraf itu pekerjaan, profesi. Jadi semua profesi. Antum sebagai apa? Penjahit, harus tahu tentang ilmu menjahit. Antum sebagai apa? Pedagang, harus tahu tentang ilmu cara bagaimana berdagang. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kata beliau, man lam ya'rif fiqhal buyu'i fala ya'tiyanna aswaqana. Kata beliau, orang yang tidak tahu tentang fikih jual beli, jangan datang ke pasar-pasar kita. Jadi dilarang sebetulnya orang yang tidak tahu fikih jual beli masuk berdagang di pasar. Itu adalah sudah ditekankan sejak dahulu. Ini menunjukkan bahwa para pedagang harus tahu ilmu berdagang. Gitu. Nah, sehingga tidak terjadi misalnya wailun bil mutaffifin, curang. Kenapa? Karena dia tidak tahu, jangan-jangan bahwa curang itu menjerumuskan dia kepada neraka wail. Naudzubillah min dzalik. Wa kadzalika yuqarrabu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga fardu, hukumnya mempelajari tentang keadaan hati. Ya, keadaan hati tadi ya, tolong digarisbawahi. Satu, ilmul hal, ilmu tentang hal tadi. Sebagai apa kita dalam hidup? Maka kita harus tahu ilmunya. Sekarang hati, kita semua punya hati. Hati ini adalah punya amalan, punya sikap. Di antaranya di sini disebut minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Kata beliau bahwa tawakul, harus tahu tentang tawakul. Apa tawakul itu? Tawakul artinya bergantung. Nah, berarti kalau orang itu adalah tidak tahu, maka dia akan bisa jadi tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tawakul, sudah serahkan pada Allah. Kita diperintahkan untuk bekerja. Hasil itu adalah keputusan Allah. Nah, karena itu kalau kita sudah bekerja, sudah pasrahkan. Keputusan bahwa kita berhasil bukan urusan kita, urusan Allah. Maka gantungkan hasil itu kepada Allah. Tapi usaha harus, gitu. Doa harus. Nah, itu tergantung terkait dengan pembahasan tawakul. Wal inabah, inabah itu anaba yudibu, inabatan artinya kembali, rujuk ya, kepada Allah. Sebentar kembali kepada Allah. Sebentar kembali kepada Allah. Bahwa kita harus selalu rujuk kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kita mampu, Allah yang memberi kita lapang, Allah yang memberi kita rezeki, segala itu adalah Allah. Dan karena itu kalau kita selalu kembali, kita akan selalu introspeksi, selalu bertaubat, selalu beristighfar dan wal khasyah, takut. Orang yang punya rasa takut, maka dia tidak akan untuk berani melakukan pelanggaran. Bahkan yang ada adalah malu ya, di dalam dirinya. Kemudian kata beliau di sini disebutkan adalah ridho. Kita harus ridho bil qada. Kalau kita mendapat untung, maka bersyukur. Kalau kita tidak mencapai target apa yang kita angan-angankan, kita rencanakan, nah, di situ letak kita harus ridho, karena Allah telah menentukan. Kecuali kalau orang itu adalah tidak bekerja, pasrah, maka itu tidak benar. Maka ini semua harus dipahami.
Tawakul, harus ngaji tentang tawakul, inabah, khosyah, itu kita semua harus ngaji tentang itu supaya dia tahu bagaimana cara menyikapi hidup dengan benar. Kata beliau, wa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Segala keadaan kita itu akan dihadapkan pada urusan tawakul, urusan inabah, urusan khosyah, dan urusan itu. Kata beliau, wa syaraful ilmi la yahwa ala ahadin. Kehormatan, kemuliaan, keutamaan ilmu itu tidak bisa dibantah lagi. Ilmu pasti utama, ilmu pasti mulia. Itu adalah tidak bisa disembunyikan dari seorang pun, kata beliau. Ilmu al-mukhtasu bil insaniyah li'anna jami'al khisari siwal ilmi yastariku bihal insanu wasairul hayawana. Manusia dan binatang sama, kata beliau. Yastariku biha, sama-sama. Manusia butuh hidup, hewan butuh hidup. Manusia butuh makan, hewan butuh makan, ya kan? Manusia tidak suka celaka, juga hewan juga tidak suka dicederai dan celaka. Yang membedakan itu apa? Kata beliau adalah siwal ilmi, selain daripada ilmu. Jadi ilmu lah yang menyebabkan kita berbeda dari hayawan. Karena itu orang yang mempunyai ilmu derajatnya akan lebih tinggi dibanding hayawan. Orang yang tidak belajar, la haula wala quwwata illa billah, ya, kalau orang itu oleh beliau, ya, Al-Imam Az-Zarnuji, orang yang tidak belajar, orang yang tidak berilmu sama dengan hayawan. Nauzubillah min dzalik. Wa bihi alharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam ala malaikah. Ilmu, para jemaah sekalian, kata beliau, lah yang telah membedakan Adam. Adam itu menjadi utama, kenapa? Malaikat sampai disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena Adam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena Adam diberi ilmu, maka malaikat disuruh bersujud. Berarti ilmu itu sangat utama, menghantarkan, menyampaikan seseorang kepada kemuliaan. Kata beliau, innama syarafal ilm, ya, karena ilmu itu adalah mulia, bikaum wasilatan ilal birri wat taqwa. Ilmu menjadi mulia kenapa? Karena dengan ilmu seseorang bisa sampai kepada albir. Albir maksudnya kebajikan. At-taqwa, sampai kepada takwa. Gimana orang bisa jadi orang baik kalau tidak tahu ilmu? Bagaimana orang itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kalau orang itu tidak tahu ilmu? Allah yastahiqu bihal mar'u karamatan indallah. Yang dengan albir, dengan at-taqwa, seseorang berhak memperoleh karamah. Karamah itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'adah al-abadiyah. Sa'adah itu kebahagiaan, al-abadiyah, abadi selamanya. Kama qila Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi syi'ran. Lalu beliau membawakan syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fikra afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalul qasidin wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidin. Kalau diartikan, kata dia, ta'ala, belajarlah wahai fulan, wahai muslim, belajarlah kamu. Kenapa?
Fa innal ilma zainun di ahli, ilmu itu penghias. Menjadi antum jamil, jadi antum adalah berpenampilan, mempunyai keindahan, mempunyai ketampanan, wafadun, dan merupakan keutamaan, wa'unwan, pertanda identitas likulil mahamidi terhadap segenap keterpujian. Ya, orang kalau berilmu maka dia tahu bagaimana makan, bagaimana berpakaian, bagaimana tidur, bagaimana bergaul, ya kan? Sehingga orang itu kenal, orang itu punya kepribadian, punya akhlak, punya moralitas. Karena apa? Karena dia ilmunya yang telah membimbing dia ke arah itu. Jadi kata belajarlah ilmu, karena ilmu itu adalah membuatmu menjadi orang yang terpola dengan keterpujian. Walaupun kata jadilah kamu mustabiqan kulli yaumin ziyadatan. Setiap hari antum harus bisa mengambil faidah walaupun satu huruf satu kata minal ilmi, dari ilmu. Wasbah, dan berenanglah kata fi buhuril fawaid, dalam lautan faidah. Ya, ini sastra yang jadi kata beliau ilmu itu lautan. Jadi kalau antum ingin banyak sekali memperoleh faidah dan keutamaan, karena kedaulatan itu antum akan bisa menikmati. Tapi orang yang cukup nonton, maka dia tidak akan mendapatkan apa. Tawakkuf kata beliau, belajarlah, tafaqquhlah, belajarlah ilmu sehingga kamu menjadi orang yang faqih. Fa inna fiqh, sesungguhnya fikih itu afdalu qa'idin, adalah penuntunmu yang paling utama. Ilal birri wat taqwa, menuju kamu menjadi orang yang baik dan bertakwa. Wa a'dal qasidin, dan yang paling baik untuk menjadikan kamu bisa menuju ke arah mana hidupmu akan dituju. Huwal ilmu, itulah ilmu al-hadi, yang memberi petunjuk ila sunanil huda, menuju sunnah-sunnah yang di sana adalah terdapat pedoman dan petunjuk. Wahisnu, ilmu adalah merupakan benteng yunji, menyelamatkan seseorang min jami'i syada'id, segala masalah akan bisa terpecahkan kalau kita punya ilmu. Fa inna faqihan wahidan, seorang faqih itu satu orang saja, kata beliau, mutawarri', kalau dia orangnya faqih, orangnya wari', wari' itu adalah berhati-hati, bukan sekedar ilmu, tapi dia berhati-hati, ilmunya menjadikan dia berakhlak wari'. Kata beliau, asyaddu 'ala syaitan, syaitan sangat sulit min alfi alfi, daripada 1000 orang. Menggoda orang alim itu sangat susah, sangat berat, karena dia tahu ilmunya. Tapi kalau orang yang tidak tahu ilmu, ya, sudah pakai jurus satu sudah terlepas. Tapi kalau orang yang punya banyak tahu jurus, kan dia bisa antisipasi, caranya ini begini, caranya begini, caranya begini, sehingga lelahlah ya, si syaitan itu. Walaupun tentu hadis ini, kalau ini hadis bukan hadis, tapi pernyataannya adalah memang ada benarnya, sehingga para ikhwan sekalian dan akhwat, kita harus yakin bahwa ilmulah yang membuat kita terhantar kepada keterpujian, ilmulah yang menyebabkan kita terbentengi dari perkara-perkara yang tercela, ilmulah yang menyebabkan Allah cinta dan ridho pada kita, dan seterusnya. Karena itu bagaimana kita tidak atau masih tidak semangat untuk tolak ilmu? Begitu ya, kata